Hasil Piala Afrika, Nigeria raih 3 poin. Kepa bawa Arsenal ke semifinal Carabao Cup. Endrick resmi dipinjamkan ke Lyon. Semenyo pilih gabung Manchester City. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. DR Kongo membuka kiprah di Piala Afrika melawan Benin. Gol penentu tercipta ketika Theo Bongonda memanfaatkan kelengahan lini belakang Benin. Menerima bola di dalam kotak penalti, Bongonda menuntaskannya dengan sepakan terukur ke sudut bawah gawang. Hingga laga usai, skor 1-0 bertahan untuk kemenangan DR Kongo. Dengan hasil ini, DR Kongo berada di posisi kedua klasemen grup D dengan 3 poin, sedangkan Benin berada di posisi ketiga dengan 0 poin. Senegal versus Botswana pada laga grup D di Piala Afrika digelar di Tangier. Senegal membuka keunggulan pada menit ke-40 melalui Nicolas Jackson. Memasuki babak kedua, Senegal kembali menambah gol. Menit ke-58, Jackson mencetak gol keduanya. Dominasi Lions of Teranga ditutup pada menit ke-90 lewat gol Serif Ndiaye memastikan kemenangan 3-0. Hasil ini membuat Senegal mengoleksi 3 poin dari grup D. Sementara itu, Botswana masih tanpa poin. Nigeria versus Tanzania pada lanjutan pembuka grup C Piala Afrika berlangsung di Maroko. Super Eagles unggul pada babak pertama melalui sundulan Semi Ajayi. Tanzania sempat menyamakan kedudukan di awal babak kedua pada menit ke-50 via Charles M. Mombua. Namun keunggulan itu tak bertahan lama. 2 menit berselang, Ademola Lookman mencetak gol penentu. Hasil ini membuat Nigeria membuka grup C dengan 3 poin, sementara Tanzania harus puas tanpa angka. Tunisia versus Uganda pada laga Piala Afrika berlangsung dengan dominasi Carthage Eagles. Tunisia membuka keunggulan pada menit ke-10 lewat gol bunuh diri Aziz Kayondo. Keunggulan Tunisia bertambah di menit ke-40. Elias Achouri mencetak gol lewat sepakan voli. Tunisia menjauh pada menit ke-64. Achouri sikap menyambar bola muntah untuk gol keduanya. Uganda baru memperkecil ketertinggalan melalui tembakan Denis Omedi yang berbelok arah. Dengan hasil ini, Tunisia berada di posisi puncak klasemen grup C dengan 3 poin, sedangkan Uganda belum mendapatkan poin. Al Ittihad versus PFC Nasaf pada ajang AFC Champions League Elite digelar di King Abdullah Sports City Stadium. Tuan rumah tampil dominan sejak awal, namun baru mampu memecah kebuntuan pada babak kedua. Menit ke-57, Karim Benzema mencetak gol tunggal laga lewat tendangan voli usai menerima umpan silang Roger Fernandes. Kemenangan ini membuat Al Ittihad mengoleksi 9 poin di klasemen sementara ICLA. Sementara Nasaf dipastikan gagal melaju ke babak 16 besar. Arsenal versus Crystal Palace pada perempat final Piala Liga Inggris. Kebuntuan pecah di menit ke-80. Arsenal unggul 1-0 setelah bek Palace, Maxence Lacroix, melakukan gol bunuh diri. Crystal Palace menyamakan kedudukan pada menit ke-90 plus 5. Mark Gui mencetak gol melalui sundulan jarak dekat. Pertandingan dilanjutkan ke adu penalti. Arsenal keluar sebagai pemenang dengan skor 8-7 setelah Kepa Arrizabalaga menggagalkan penalti Maxence Lacroix. Hasil ini mengantar Arsenal ke semifinal Carabao Cup dan akan menghadapi Chelsea. RC Lens resmi menyelesaikan perekrutan gelandang tengah Amadou Haidara dari RB Leipzig. Kepastian ini diumumkan langsung melalui situs resmi klub Prancis tersebut. Haidara menandatangani kontrak hingga 2029. Nilai transfer tak diungkapkan Lens, namun jurnalis transfer Fabrizio Romano melaporkan kesepakatan berada di angka 3 juta euro ditambah bonus. Pemain timnas Mali itu baru akan bergabung pada Januari usai membela negaranya di Piala Afrika. Haidara belum sekalipun tampil untuk Leipzig musim ini. Paris Saint-Germain dipastikan kehilangan salah satu talenta mudanya, Quentin Janto, selama 6 hingga 8 pekan akibat cedera hamstring serius. Pemain berusia 18 tahun itu mengalami robekan hamstring tingkat 3 saat PSG menang 4-0 atas Vende Fontenay. Janto sempat merasakan ketidaknyamanan sebelum ditarik keluar saat jeda laga. Mengutip laporan RMC Sport, hasil pemeriksaan lanjutan memastikan cedera cukup berat. Ia diperkirakan baru bisa kembali bermain paling cepat lewat Februari 2026. PSG siap mengumumkan perpanjangan kontrak sejumlah pemain dan staf secara bersamaan dalam waktu acara khusus di Parc des Princes. Mengutip laporan Le Parisien, kesepakatan awal telah dicapai dengan William Paco dan Ibrahim Mbaye.
di mana Paco disebut memperpanjang kontrak hingga 2030 dengan kenaikan gaji. Sementara itu, tawaran kontrak juga sudah diajukan kepada Seny Mayulu dan Bradley Barcola. Negosiasi masih berlangsung dengan Fabian Ruiz, Ousmane Dembele, Désiré Doué, dan João Neves. Real Madrid resmi meminjamkan Endrick ke Olympique Lyon hingga 30 Juni tahun depan. Penyerang Brasil berusia 19 tahun itu akan mengenakan nomor punggung 9 mulai 1 Januari tanpa opsi pembelian. Kepastian ini diumumkan melalui pernyataan resmi kedua klub. Endrick baru mencatat 3 penampilan bersama Madrid pada musim 2025-2026. Ia sebelumnya absen di Piala Dunia antar klub karena cedera saat Gonzalo Garcia tampil produktif. Endrick menargetkan menit bermain di Lyon untuk kembali menarik perhatian pelatih Brazil Carlo Ancelotti. AS Monaco dilaporkan tidak lagi berminat mempertahankan Ansu Fati dan siap mengembalikannya ke Barcelona. Jurnalis Prancis Romain Molina yang menyebut manajemen Monaco telah mengambil keputusan tersebut. Fati sempat datang dengan kondisi cedera, namun pulih dan mencetak debut impresif. Performa penyerang Spanyol itu kemudian menurun hingga kehilangan tempat utama sebelum kembali mengalami cedera sekitar 1 bulan. Monaco ragu merekrut pemain dengan riwayat cedera musim ini. Fati mencetak 6 gol dari 14 laga. Mario Balotelli membuka peluang melanjutkan karir bersama Al-Ittifaq. Klub asal Uni Emirates Arab yang tengah berlaga di divisi 2 itu disebut tertarik merekrut penyerang Italia tersebut untuk menambah opsi lini depan. Kabar ini disampaikan jurnalis Nicolo Schira yang menyebut Al-Ittifaq menawarkan kontrak hingga 2028 dan siap melakukan pendekatan serius. Balotelli berstatus bebas transfer sejak berpisah dengan Genoa pada awal Juli 2025. Musim lalu, pemain berusia 35 tahun itu hanya mencatat 56 menit bermain dari 6 penampilan. Juventus menunjuk Marco Ottolini sebagai direktur olahraga baru klub. Kabar ini dikonfirmasi Fabrizio Romano yang menyebut kontrak Ottolini telah ditandatangani. Pengumuman resmi akan dilakukan setelah seluruh proses administrasi dan pemeriksaan formal diselesaikan. Ottolini berusia 45 tahun dan terakhir menjabat direktur olahraga Genoa sejak 2022 hingga Oktober 2025. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Juventus memperkuat struktur manajemen olahraga dan strategi teknis klub ke depan. Inter Milan dipastikan tidak diperkuat Engshuan Poni saat menghadapi Atalanta pada lanjutan Serie A akhir pekan ini. Penyerang asal Prancis itu mengalami cedera kolesio lutut saat sesi latihan. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Poni dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis lanjutan dalam beberapa hari ke depan untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya. Meski tampil kurang maksimal pada semifinal Piala Super Italia melawan Bologna, pemain 22 tahun itu mencatat kontribusi positif musim ini dengan 5 gol dan 6 assist. Pakar transfer Italia Fabrizio Romano menepis kabar ketertarikan AC Milan terhadap bek Borussia Dortmund Niklas Süle. Melalui laporan terbarunya, Romano menegaskan tidak ada pembicaraan konkret antara Milan dan Dortmund terkait potensi transfer pada Januari mendatang. Kontrak Süle di Signal Iduna Park memang akan berakhir musim panas 2026. Namun Dortmund memutuskan tidak menawarkan perpanjangan meski Massimiliano Allegri ingin menambah bek tengah untuk memperbaiki lini belakang. Prioritas utama Rossoneri hanya mempertimbangkan opsi peminjaman untuk sektor pertahanan. AC Milan resmi mengakhiri kerjasama dengan Divock Origi. Keputusan itu diumumkan langsung melalui pernyataan di situs resmi klub. Penyerang asal Belgia tersebut bergabung pada musim panas 2022 usai Milan menjuarai Serie A. Namun gagal tampil konsisten karena masalah cedera dan adaptasi. Origi hanya mencatat 2 gol selama berseragam Rossoneri setelah sempat dipinjamkan ke Nottingham Forest dan kembali tanpa masuk rencana tim utama. Kedua pihak sepakat memutus kontrak lebih cepat 6 bulan. AC Milan menyelesaikan perekrutan penyerang West Ham United Niklas Füllkrug. Kabar ini disampaikan Fabrizio Romano yang menyebut striker asal Jerman tersebut sudah menandatangani kontrak dan akan mengenakan nomor punggung 9 di San Siro. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, kesepakatan ini berbentuk pinjaman hingga akhir musim dengan opsi pembelian senilai 13-14 juta euro. Skema tersebut memberi Milan ruang untuk menilai adaptasi Füllkrug di Serie A. Gelandang muda Argentina Claudio Echeverri dipastikan akan bergabung dengan Girona dengan status pinjaman hingga akhir musim. Kepastian itu disampaikan jurnalis transfer Fabrizio Romano melalui akun resminya dengan pernyataan khas, "Here we go."
Romano menjelaskan bahwa Manchester City dan Girona telah mencapai kesepakatan peminjaman langsung hingga Juni. Opsi Echeverri menuju Bayer Leverkusen pun dibatalkan karena City Group memilih menempatkannya di Girona. City menilai perkembangan karirnya lebih ideal jika tetap bermain di Eropa. Barcelona dikabarkan segera membuka pembicaraan untuk memperpanjang kontrak Ferran Torres. Mengutip laporan Sport, manajemen klub ingin mengamankan masa depan sang penyerang sebelum kontraknya memasuki tahun terakhir pada 2027. Langkah ini mengikuti strategi serupa yang sebelumnya diterapkan pada Jules Koundé. Performa Ferran kini kian konsisten membuatnya mendapat peran penting. Pemain berusia 25 tahun itu telah mencetak 13 gol dari 22 laga, sekaligus menjadi top skor Barcelona musim ini. Hansi Flick menunjukkan sinyal positif untuk memperpanjang masa baktinya di Barcelona melewati kontrak yang saat ini berakhir pada 2027. Laporan Kop menyebutkan manajemen Barca telah menghubungi pelatih asal Jerman itu untuk menambah durasi kontrak 1 tahun hingga 2028. Awalnya Flick berencana pensiun setelah kontraknya habis, namun pendekatan terbaru klub membuatnya lebih terbuka. Meski belum terburu-buru mengambil keputusan, sikap ini dipengaruhi keputusannya terhadap proyek olahraga Barcelona, termasuk peran La Masia serta kenyamanan keluarga di Catalunya. Barcelona kembali menerima kabar kurang baik dari sektor pertahanan. Klub mengonfirmasi Andreas Christensen mengalami robekan parsial ligamen anterior ACL lutut kiri saat sesi latihan jelang laga melawan Villarreal. Dalam keterangan resmi klub, Barcelona memilih penanganan konservatif tanpa operasi dengan estimasi pemulihan 3 hingga 4 bulan. Laporan media Spanyol seperti Mundo Deportivo menyebut cedera ini membuat Christensen praktis mengakhiri musim 2025-2026 lebih cepat. Masa depan bek asal Denmark itu di Camp Nou kembali menjadi tanda tanya. Spekulasi soal masa depan Franco Mastantuono di Real Madrid ditepis tegas oleh Fabrizio Romano. Pakar transfer asal Italia itu menyebut peluang sang gelandang muda hengkang dengan status pinjaman pada Januari nyaris tidak ada. Romano menjelaskan, Mastantuono masih dalam tahap pemulihan cedera otot dan tetap mendapat kepercayaan penuh dari manajemen klub serta pelatih Xabi Alonso. Meski menit bermainnya terbatas musim ini, Real Madrid menilai pemain 18 tahun tersebut sebagai bagian penting proyek jangka panjang. AS Roma menunjukkan minat merekrut bek Chelsea Axel Disasi dengan status pinjaman pada bursa transfer Januari. BBC Sport menyebutkan bahwa Chelsea sebenarnya terbuka melepas Disasi setelah sang pemain tidak masuk rencana utama tim sejak kembali dari masa peminjaman. Namun, proses tersebut tidak sederhana. Chelsea saat ini telah mengisi seluruh 6 kuota pemain pinjaman yang diizinkan regulasi. Artinya, The Blues harus memulangkan 1 pemain lebih dulu agar transfer Disasi bisa terrealisasi. Manchester City dikabarkan mempercepat langkah untuk merekrut winger Bournemouth Antoine Semenyo dalam beberapa hari ke depan. Menurut laporan jurnalis The Athletic, David Ornstein, pemain berusia 24 tahun itu telah memberitahu pihak Manchester United bahwa City menjadi pilihan utamanya pada bursa Januari. Keinginan meraih trofi disebut sebagai faktor penentu. City meningkatkan intensitas pembicaraan dalam 12 jam terakhir. Kontrak Semenyo memuat klausul rilis senilai 65 juta pound sterling yang dapat diaktifkan sebelum 10 Januari. Liverpool mengonfirmasi Alexander Isak akan menepis selama beberapa bulan setelah menjalani operasi. Melalui pernyataan resmi klub, penyerang asal Swedia itu mengalami patah pergelangan kaki yang juga melibatkan tulang fibula sehingga memerlukan tindakan bedah. Kabar tersebut diperkuat laporan Fabrizio Romano yang menyebut cedera Isak cukup serius dan membuatnya dipastikan absen panjang. Isak hanya mencetak 2 gol di Premier League dan 1 gol di FA Cup, sekaligus memunculkan kekhawatiran soal peluangnya membela Swedia jika lolos ke Piala Dunia. Chelsea menolak permintaan Borussia Dortmund untuk memperpanjang masa pinjam Aaron Anselmino setelah musim ini. Anselmino mampu memberi kesan positif meski baru tampil 9 kali di semua kompetisi. Chelsea sebenarnya memiliki klausul penarikan pada bursa transfer Januari, namun tidak berniat mengaktifkannya sehingga Anselmino dipastikan bertahan di Dortmund hingga musim panas. Setelah itu, klub London tersebut memandang pemain berusia 20 tahun ini sebagai bagian penting proyek jangka panjang dan belum mempertimbangkan opsi penjualan. Manchester United dikabarkan menutup pintu untuk opsi peminjaman Joshua Zirkzee dan hanya bersedia melepas sang striker secara permanen. Laporan Sky Italia menyebutkan sikap ini berseberangan dengan keinginan AS Roma yang sejak awal mengajukan skema pinjaman. Sebelumnya Calciomer 1 mengungkap Roma telah membuat kemajuan signifikan
termasuk tercapainya kesepakatan personal dengan penyerang Belanda berusia 24 tahun itu. Zirkzee disebut frustasi minim menit bermain di bawah Ruben Amorim dan mengincar klub yang memberikannya peran reguler. Cristiano Ronaldo memperluas portofolio investasinya dengan membeli 2 villa mewah di Nujuma, sebuah pulau resort eksklusif di Laut Merah. Penyerang Al Nassr itu melakukan pembelian bersama tunangannya, Georgina Rodriguez. Pulau tersebut berjarak sekitar 26 km dari daratan Arab Saudi dan hanya dapat diakses melalui kapal laut atau pesawat amfibi, menjadikannya sangat privat. Dalam pernyataan kepada Red Sea Global, Ronaldo menyebut Nujuma sebagai tempat ideal untuk menikmati waktu bersama keluarga dengan ketenangan dan privasi penuh. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.